Hai Jiganers, kembali lagi bersama aku Heretsu. Tapi kali ini spesial banget, kita kedatangan tamu dari penonton Rame Jiganers sejak 2022. Wow, udah lama banget ya. Ini dia namanya Novan. Dan kebetulan dia datang ke sini karena dia punya pengalaman horor. Bayangkan aja ya, dia pernah mau ditumbangkan oleh salah satu keluarganya sendiri ya Novan. Kayak gitu benar Novan? Betul. Wah, serem banget ya. Selain itu, Novan juga adalah seorang indigo dari lahir. Bayangkan dari lahir udah bisa melihat makhluk halus, sampai sekarang masih itu Novan. Betul, masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang ya. Nah, kali ini Jiganers kita bakal nge-reaction video kiriman dari Jiganers juga, tapi dengan mata batin seorang indigo ya. Kalau kemarin kita sama spiritual, tapi kita coba dengan mata indigo, apakah bakalan beda gitu kan ya. Tapi sebelum lanjut membahas videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Kan Novan, bisa nggak sih ceritain gimana sih awalnya bisa tahu kalau Novan itu ditumbalkan oleh keluarganya sendiri gitu? Jadi gini kayak dulu awal pertama kali saya tahu ditumbalkannya oleh keluarga saya sendiri gitu, termasuk ipar saya sendiri, itu berawal mula dari kasarnya itu kayak ada rasa cemburu sosial gitu. Cemburu ke Novan? Betul, cemburunya adalah yaitu kenapa saya dari lahir itu terlahir sebagai orang yang diberikan anugerah oleh yang di atas gitu kan. Okay. Nah di sisi lain ini guru kakak saya itu ini kayak guru spiritual gitu, cuman dia tuh kayak lebih ada usahanya dibandingkan dengan saya yang punya kelebihan dari lahir gitu. Oh, jadi kakak ipar sendiri gitu. Betul. Okay. Nah dari situ telah mulai itu banyak sekali kejadian-kejadian yang emang mungkin awalnya itu saya mengira ya bukan dari kakak ipar sendiri gitu, dan saya tuh ragu, dan ternyata emang semuanya sudah terkuak ya itu dia ternyata. Oh, gitu. Kok bisa tahu itu ditumbalin? Emang ada sosok yang datang atau gimana sih? Betul, itu ada. Jadi ketika itu kejadian itu tahun 2024 kemarin ya. Tahun kemarin ya. Kemarin betul. Itu saya ketika di diagnosa sakit tumor otak gitu, tumor toksoplasma gitu. Emang di dunia kedokteran gitu, atau misalkan melalui mesin MRI gitu, CT scan juga emang itu ada. Cuman kebetulan saya ini emang ada kasarnya itu ketika saya lagi down itu benar-benar langsung kebuka semua gitu mata batin. Jadi banyak sekali mimpi, terus banyak sekali yang berdatangan mengasih kabar gitu. Tapi saya tuh kayak lebih ke arah enggak deh gitu. Cuman emang sebelum itunya juga sebelum sakit gitu kan, lebih ke arah gini gitu, kayak dimimpikan dengan hal yang sama setiap hari gitu. Oh, bukannya suujon gitu ya awalnya. Bukan, betul. Jadi kalau terus-terusan gitu. Kalau yang namanya mimpi tuh ibaratnya gini, kalau misalkan mimpi kan rata-rata satu kali mimpi tuh udah gitu. Rata-rata mimpi seperti itu ya. Jadi kayak kadang ada yang lupa gitu, kadang ada yang nggak ingat sama sekali, atau misalkan hanya ingat sedikit gitu kan. Betul. Tapi di sini saya tuh dimimpikan hal yang sama, tentang petunjuk bahwa di suatu mimpi itu tuh ada bayi yang di ruangan gelap seperti itu, kayak bayi, terus kayak ditempatin di sebuah keranjang zaman dulu bayi, gitu, terus banyak lilin gitu, terus tiba-tiba ada darah gitu kan di dalam mimpi itu tuh, kayak ini siapa gitu. Nah pas bener-bener terungkapnya itu ketika bener-bener pas lagi sakit, itu baru jelas itu ternyata itu dalam mimpi itu saya ditunjukkan itu saya sendiri gitu. Yang bayi teh. Betul, itu saya waktu kecil, dan ingat banget itu muka saya waktu kecil. Emang masih ada fotonya waktu saya kecil. Itu benar-benar saya gitu. Pas ngeliat aku ngeliat mimpi aku sendiri gitu, dan di pinggirnya tuh ada bapak aku almarhum gitu, dan ternyata di belakangnya itu lagi ada kakak iparnya gitu. Dan itu tuh berulang mimpinya kayak mimpinya gitu berulang terus ya? Cuma yang lebih jelasnya itu yang pas ketika sakit. Kalau awal-awal mimpi berulang itu hal yang sama. Seperti itu, cuma lagi sedikit kayak bayangan-bayangan dalam mimpi itu. Cuman kalau untuk yang terakhir pas tahun kemarin tuh sakit ya itu gitu, yang dimimpikannya jelas banget. Oke. Kalau yang ini apakah ke ilmunya biar si kakak iparnya tuh bisa dapat ilmunya kayak Novan gitu ya, bisa melihat kelebihan gitu, atau emang mau harta gitu? Dulu tuh kalau singkat cerita ya, dulu almarhum bapak tuh ada sedikit punya ilmu, tapi dia almarhum bapak tuh kasarnya lebih ke arah gak nyampe ilmunya gitu. Oke. Betul. Jadi kayaknya tuh katanya pengen kaya, pengen banyak istri gitu kan istilahnya, cuman gak kesampaian gitu. Akhirnya mungkin entah gimana caranya di belakang sana tuh sama kakak ipar saya bekerja samanya dulunya gitu. Akhirnya ya itu dia, karena katanya kekuatan dari aku tuh gede energinya gitu. Jadi
kemungkinan berhasilnya tuh besar kalau misalkan bisa menembakkan Nopan ini gitu ya. Kalau misalkan aku udah nggak ada aja gitu, kasih ditumbahkan ya lebih ke arah, bukan ditumbahkan ke arah harta ya, tapi kayak pengen bener-bener punya energi kayak aku, pengen punya sesuatu bakat kayak aku tuh ya diambilnya ketika aku udah nggak ada gitu. Jadi yang diambilnya itu adalah energi dari Corin katanya gitu. Oh oke. Jadi emang mungkin Nopan juga ada yang ngasih tahu ya kayak sosok-sosoknya itu bukan dari hanya mimpi mungkin ya. Betul, banyak juga yang seperti itu kemarin. Ini ada kiriman foto dari Nopannya juga, buktinya juga ya. Katanya emang pas mau di rumah Nopan itu ada temen datangnya, kan Nopan lagi sakit ya. Betul. Nopan ini rumah kamu bukan dipotoin gitu kan ya? Betul. Katanya emang ada sosok yang emang berkeliling di sana ya? Betul. Jadi sosok ini tuh jadi ibaratnya gini ya. Kalau teman tuh kalau misalkan mau sampai tuh dia pasti motoin ya. Betul. Oh, iya. Ini bukan tempatnya gitu. Ini Betulan ya? tuh sebelahnya. Betul. Itu pas banget kondisinya tuh sebelah rumah gitu. Ini ada sosok yang nengok gini ya? Betul, itu pagarnya tingginya kalau nanti kalau saya bisa kasih fotonya, foto yang perbandingan siang dan malam ya, itu kan malam ya. Yeah. Itu pagarnya tingginya itu sekitar 2 meter. Ini sosoknya di atas berarti dia tuh emang tinggi banget. Ngelayang ya? Ngelayang gitu. Dan emang yang aku lihat tuh emang seperti itu gitu. Ini sosok apa sih? Rambutnya kayak panjang banget ya? Itu tuh kayak ini, itu kuntilanak tapi laki-laki. Kuntilanak yang cowok. Betul. Oh, kalau di Jepang tuh teke-teke ya? Iya, itu kuntilanak cowok. Itu matanya harus bubuk. Dan di atas ada lagi tuh yang di paling atas, yang sebelah sini. Nah, itu tuh di atas tuh sebenarnya tuh. Oh ini ya benar. Oh ada banyak banget ya? Itu bata merah. Apa? Bata merah yang atas. Bata merah atas itu ada yang putih itu sosok. Ini ya? Sosok pocong juga di situ. Ini tuh mengelilingi rumah kamu tuh kiriman dari tumbalnya atau emang? Jadi gini, kalau ada energi negatif yang masuk ke dalam tubuh kita tuh otomatis dia jadi magnet bagi spiritual sekitarnya gitu. Jadi kayak merasa ada undangan atau invitation dari energi-energi astral yang sekitar situ. Tapi kalau tumbal sekarang berarti udah clear, udah aman. Udah aman, kasusnya. Betul. Untuk kasusnya udah aman sih sekarang gitu. Cuma lebih ke arah pemulihan. Kok bisa selesainya gimana tuh? Udah nggak ditumbalin lagi, Nopan gimana? Udah menyerah mereka atau gimana? Jadi gini, saya masih untuk sampai saat ini ya, saya lebih ke arah hati-hati aja sih. Gitu. Jadi kayak mungkin entah itu ada dari balasan tertentu lagi ke depannya atau emang misalkan dari arah kerjasama dengan siapa lagi gitu. Makanya saya sekarang lebih hati-hati aja gitu. Mungkin bisa berbalik gitu kan, mungkin ke Betul. Nopan tuh nembalinya kiriman-kiriman tertentu biar Nopan tuh tiada ya. Betul. Biar meninggal gitu. Betul. Tapi dengan dikirim jin-jin gitu mungkin ya. Betul. Makanya sekarang tuh kebanyakannya yang memberitahu saya tuh lebih peka gitu. Oke. Itu dia cerita singkat dari Kanopan ini yang juga kebetulan seorang indigo dan juga penonton setia Rame Jigana dari tahun 2022. Nah, langsung ya dengan keahlian Nopan ini ada juga nih keluhan-keluhan dari Jiganus ya Nopan. Dia tuh suka ngirimin video tapi pengen dilihat juga nih Nopan apakah ini sosok asli atau bukan. Takutnya kan sama kayak Nopan, takutnya ditumbalin gitu kan ya. Nah betul. Ini kita langsung saja Nopan reaction video kiriman dari penonton ya. Kita coba lihat dari segi mata batinnya Nopan. Nah ini ada kiriman dari emailnya Esa Cahya Nugraha. Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya. Ini penggemar dari desa Situ Mandala Rancah Ciamis nih. Ini ada penampakan yang melayang di daerahnya katanya ya. Ini videonya dari CCTV. Apakah itu real kuntilanak atau pocong katanya ya? Ada sosok yang ketangkap kamera nih. Apakah ini real atau bukan nih? Ini CCTV ya jam maghrib nih. Jam 18.04. Tuh. Oh, gitu ya. Tuh. Kayak lagi naik motor gininya tangannya tapi nggak ada orangnya. Betul. Wow, ini dan dia ada kayak lintasan asapnya di belakang ya, kayak ada asapnya, kayak ngebut banget gitu ya. Dan tapi dia nggak bawa kendaraan, jelas banget, cuman putih-putih. Seenggaknya kalau misalkan dia bawa motor atau apa harusnya kerekam ya. Tuh, ini cuman tangannya aja kayak lagi stang motor gini ya. Tapi itu nggak tahu emang manusia atau bukan sih. Kalau menurut aku sih nggak jelas juga sih, nggak ada badannya juga ya. Dan ini di hutan, kayaknya pinggirannya tuh kebun gitu kan ya, jarang banget rumah ya. Dan ini ada mungkin ini salah satu CCTV dari rumah seseorang ya. Nah menurut Novan yang Novan lihat sendiri, apakah ini sosok manusia atau sosok lain gitu? Oke kak, kalau dilihat dari video sini sih ini saya yakin ini energi supernatural ya. Ini berupa sosok
Sosok. Betul, ini asli astral. Oh, emang kalau Nopan ini lihatnya sosok apa? Betul. Kalau bagi saya sih begini ya, kalau bisa merasakan energi seperti itu di video tuh, kalau ke saya merasa kayak ada sedikit merinding. Ini dari tadi agak sedikit berdiri, itu berarti astral gitu. Oh. Dan ini kalau yang saya lihat tuh kayak sejenis siluman ya kayak. Siluman. Betul. Bukan. Apalagi ini kalau daerah-daerah pedesaan di Jawa Barat ini kayaknya ini lebih lekat kali ya dengan energi seperti ini gitu. Jadi udah nggak aneh gitu ya, Udah kayak gini aneh sosoknya. gitu. Cuma ini kebetulan energinya lagi besar, jadi kelihatan ketangkap dengan energi sekitar gitu. Siluman ini ngapain sih, dia cuma lewat doang? Ini kayaknya lari deh. Saya selain lihat sosok itu di paling bawah tuh yang deket pohon pisang. Ini pohon pisang. Nah di situ kayak ada yang berjejer banyak tuh. Oh, ngejajar gitu. Jadi mungkin dia nih kayaknya energinya energi baik deh. Yang saya lihat tuh energinya energi baik. Oh, jadi kalau misalkan nih ada cewek ya, misalkan ya di kehidupan manusia ini ada cowok-cowok, jadi dia tuh lari gitu ya, takut digodain gitu. Karena dia takut sama yang di sebelah sini ada energinya negatif dekat pohon pisang. Nah, gitu. Oh, ini karena energinya positif, jadi dia tuh lari aja mungkin ya. Betul. Di situ saya juga di pohon pisang ada kayak yang tinggi besar. Penghuni asli mungkin itu. Penghuni aslinya gitu, kayak lebih seram itu di situ energinya kayak negatif banget di situ. Oh, jadi dia itu menampakkan dirinya karena dia tuh nggak mau bertumbukan energi gitu. Betul. Makanya kalau dia dalam dunia supernatural tuh ya seperti itu. Dia kalau misalnya energinya saling bertolak belakang, otomatis salah satunya harus ada yang mengalah. Betul. Berarti dia harus ke manusia kelihatan gitu ya. Betul. Di sini Make mungkin sense, karena emang energi yang paling besar tuh sebelah sini ya, yang dari pohon pisang. Akhirnya betul yang sosok yang melewat itu kayak lebih ketakutan. Kayak permisi gitu ya. Gitu, makanya dia tuh menampakkan dirinya biar ke dunia manusia mungkin ya. Betul, iya. Biar gak masuk ke dunia gaib. Dia melewatin celah dimensi antara manusia dengan dunia supernatural gitu. Lewat aja gitu. Aku jadi merinding ya. Berarti dia kayak numpang lewat aja gitu kayak. Lewatnya. Kayaknya kalau lewat masuk dunia manusia nih kayaknya lebih gak akan dikejar ya. Gak akan dikejar gitu. Berarti dia juga ngambil resiko dong. Betul, jadi kelihatan seperti ini. Ngambil resiko berarti. Betul. Kalau misalkan ketahuan manusia, wah pasti bakal dibuka gitu kayaknya. Ini siapa sih yang berani lewat sini ya? Ini sosok baik ya. Betul. Ya, baik, random ya mungkin ya. Betul, kayaknya random dia. Yang mungkin ngelewat entah yang penunggu daerah situ juga mungkin yang masih ngelewat situ. Oke. Tapi yang itu berarti berjejer ya yang sosok negatifnya. Betul. Ya. Kiriman dari Nur Abiyah Salsabila. Pocong katanya, video penampakan pocong ya. Suatu rumah itu apa ya? Tempatnya di atas bukit. Oh, itu ada yang putih-putih. Iya sih kayak pocongnya ini kayak ada iketannya. Ini lagi kayak gini ya. Oke, ini rumahnya cuma satu itu. Ini tuh rumah atau apa ya? Cuman di satu aja nyempil di atas bukit. Dan ini kayak jalan raya mungkin di bawahnya ya. Ada tiang listriknya satu. Ini AC ya yang kasih besi gitu. Gak ngerti lah, mungkin ini di luar negeri atau di Indonesia, karena aku jarang banget lihat bangunan kayak gini di Indonesia sih. Benar gak sih? Luar negeri ya? Kayak Jepang gitu ya, Jepang gak sih? Mungkin kayaknya di Jepang atau di Asia mana gitu. Di Asia mana ya? Kalau sosok ini nih putih-putih cuma satu, kayaknya gak make sense gitu. Kalau misalkan ya benda ya tiang listrik ya cuma satu. Kalau misalkan ini gardu ya. Nah kalau Nopan sendiri gimana nih ngerasainnya? Oke, kebetulan untuk di sosok yang ini saya tidak merasakan energi spiritual ya. Gak merinding gitu? Betul, enggak. Tapi saya lebih merasakan ke arah yang tadi sebelum video. Ada di belakang. Itu paling pojok sebelah sana. Itu di situ ini. Ada kayak. Nah itu agak merinding saya di sini baru. Saya ngelihat ada sosok cewek yang mulutnya robek kalau yang sebelah sana. Ih, mulut robek kayak di Jepang dong. Iya, betul tuh yang sebelah sana tuh. Kayak merangkak dia. Oh dia nggak berdiri? Nggak berdiri, dia merangkak ke arah rumah ini. Jadi kayak jalan. Ini rumahnya bukan rumahnya. Betul, kayak bukan rumah, mungkin itu kayak sejenis ataupun gardu mungkin ya atau apa ya? Atau gimana? Saya kurang tahu. Nah kalau ini menurut saya yang sosok ini tuh kayak lebih ke arah kitanya pareidolia deh. Kayak mirip gitu ya, dimirip-miripin kayak pocong gitu ya. Pareidolia gitu kayak ini kayaknya mungkin entah gapura atau misalkan bukan gapura, lebih ke arah tugu gitu loh. Tugu ya. Betul, kayak tugu penandaan. Berarti yang lebih merindingnya rasanya di sini ya. Agak sedikit merinding sebelah sana. Nah, itu. Cuma satu sosoknya. Ya, kayak lagi merangkak aja. Kok bisa tahu mulutnya robek? Emang kelihatan? Kelihatan itu kayak gini, kayak posisinya tuh kayak miring kepalanya. Oh gitu. Benar. Jadi nggak lurus kepalanya, tapi jalan ke depan. Ada insiden mungkin ya? Mungkin. Jadi kalau seperti itu biasanya ada insiden dari situ. Kayaknya kayak apa sih mitos di Jepang tuh hantu Kuchisake Onna ya? Iya, kayak hantu mulut gitu, robek ya. Gitu.
Oh, berarti ya yang itunya mah bukan, tapi di sampingnya emang ada sosok itu ya. Itu agak sedikit mending tadi auranya di situ. Oke. Ini dunia per MUA-an nih ya, dari Arul Anwar nih ya. Kalau kali ini saya dapat dari Instagram, ada penampakan Miss Katy lagi nonton hiburan. Salam dari Pasir Jambu Ciwidey. Ini tetangga aku nih, Ciwidey itu deket banget sama aku ya. Dekat. Ini hiburan malam pas lagi hajatan nikah ya. Hilang ya, tuh lihat. Lihat kepalanya gitu tuh. Wajahnya aku kelihatan kayak hancur ya. Bukan aku ngeliat kayak mata batin, tapi kelihatan dari sini ya. Dan pas gak ada, hilang gitu. Maksudnya kalau penonton ya penonton, tapi kenapa harus pakai baju putih gitu kan ya. Tinggi juga gitu kan, terus rambutnya panjang, badannya juga perawakannya gede. Dan kepalanya harus gini, kenapa harus kayak gitu pamaskannya penontonnya. Dan pas itu gak ada. Iya, betul, hilang. Dan itu melihat sih wajahnya ya kayak apa ya, kelihatan dari video tuh kayak merah gitu wajahnya tuh sebelah, tapi kalau menurut Nopan, penglihatan Nopan gimana nih? Oke. Untuk di acara-acara seperti ini sih emang lumrah ya, seperti ada hal yang seperti itu ya. Apalagi kalau sampai malam gitu acara-acara hajatan, apalagi kalau di daerah Jawa Barat termasuk Tanah Pasundan, masih selalu ada seperti ini gitu. Karena emang kenapa kalau orang zaman dulu tuh harus menyediakan kayak masih kuat ya kayak sesajennya gitu, kayak misalkan segala sesuatu bentuk kita menghormati leluhur gitu. Betul. Nah di sini saya tuh ngegambarkan energi ini tuh benar-benar agak sedikit negatif ya. Yang itu betul, sosoknya. Itu betul adalah sosok astral gitu. Mungkin dia kelihatan tuh kayak mukanya muka sedih gitu Kak. Oh kayak sedih kayak gitu. Gitu kayak kenapa sih gitu kalau ada acara seperti ini tuh saya yang agak gak disebutkan gitu. Emang harus disebutin? Harus, kayak kalau di orang-orang Sunda tuh pasti ada yang namanya selalu menyebutkan tuh. Maaf nih kalau saya selalu, apalagi saya berkecimpung di dunia seperti ini tuh pasti ada kata kayak menyampaikan ini bin siapa gitu, ini binti siapa gitu ketika kepada leluhur gitu kan. Oh dia nggak disebut gitu? Betul gitu. Ini kayaknya sosok penunggu daerah situ entah dari keluarganya yang mungkin sudah tiada gitu. Mungkin itu korinya seperti apa, tapi di situ energinya jadi negatif karena merasa tidak diundang. Sedih ya, jadi kayak gitu. Gini kepalanya gitu kan ya. Betul sekali. Berarti itu sosoknya kayak jin korin maksudnya? Iya betul, di sini kayak itu kayak jin korin gitu. Cuma dia agak sedikit menyerupai daerah energi-energi yang sekitar situ gitu. Kayak kuntilanak itu menyerupainya. Betul, kuntilanak itu maksudnya. Karena kenapa? Karena mungkin sebelum ini dia ada menyanyikan lagu-lagu sakral kayak lagu-lagu yang bisa mengundang. Apalagi kan di Tanah Pasundan ini kan ada beberapa lagu yang emang yang bisa mistis kayak gitu. Jadi mistis gitu kan ya. Betul, karena emang ada yang memiliki sima dan energi tertentu gitu kan untuk mengundang seperti itu. Ini kalau efeknya negatif berarti cuman nampak doang atau bisa bikin mungkin keluarga sakit gitu mungkin ya? Kalau sakit enggak, lebih ke arah misalkan kalau ada yang style musik lagu-lagu karuhun atau misalkan lagu-lagu zaman dulu tuh ya ada yang kesurupan gitu. Oh ini tiba-tiba mungkin ada kesurupan. Itu yang mengganggunya gitu ya. Berarti itu kode gitu ya. Oh ini kenapa nih bisa kesurupan? Mungkin kita nggak ngundang-ngundang, nggak nyapa-nyapa gitu kan ya. Aneh bisa sampai datang gitu ya. Untung nggak naik ke atas panggung ya. Gak akan naik sih, cuma paling rata-rata suka di bawah. Suka sembunyi gitu. Betul, ya. Suka sembunyi. Gak mau terekspos ya. Di sudut-sudut tempat gelap daerah, misalkan di situ ada hajatan, suka ada ujung-ujung yang gelap, suka di situ biasa rata-rata. Oh, pantasan yang nyimpen dupa suka di tempat gelapnya di belakang gitu ya. Betul. Oh, pantasan biar. Karena yang sosok seperti itu tuh takut paling keramaian sebenarnya. Sebetulnya ya, serba salah ya. Berikutnya dari Indah Andik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada video dari TikTok, ada penampakan putih-putih lewat pas motor ceweknya berhenti. Tolong direction Kak, penggemar Jigana tahun 2022. Sama nih sama Nopan dari dulu. Bisa kesini datang juga ke rumah ya kalau punya kemampuan indigo ya. Iya betul. Wah, cepet banget. Pada pulang nonton ya, atau ini tempatnya kayak di parkiran motor sih. Nah tuh, itu dari mana datangnya sosok putih ya? Soalnya dari tadi nggak ada yang putih-putih, cuman dia aja yang lewat. Dan bukan cahaya juga sih, dan itu ada pergerakan kayak gini. Tahu nggak sih, kan kayak orang lagi jalan cepet gitu, kayak ada gerakan bahu gitu. Tapi nggak tahu ini apakah emang pembiasan lampu juga gitu. Nah oke, gimana tuh Nopan sosoknya?
Kalau dilihat dari dibalikin lagi videonya itu dia tembus pandang Kak. Oh yang tadi sosoknya? Ya, lihat bisa dibalikin lagi. Oke. Oh ini nih. Iya ini ya. Iya, ini saya agak merinding. Nah, ini saya mulai agak merinding. Tembus pandang. Oh iya benar-benar. Betul, itu adalah sosok astral. Sosok apa sih itu emang? Betul. Bisa jalan? Ini maaf kepala buntung Kak. Bukan pocong. Bukan. Oh, kalau pocong kan loncat-loncat. Itu kayaknya soalnya saya lihat itu kayak emang berupa asap, cuman bawahnya belum sempurna, tapi atas itu udah kelihatan kepalanya nggak ada kepalanya. Nggak ada kepalanya. Oh iya sih, kayak nunduk enggak juga. Itu tinggi kayak hitungnya. Ya ini ya. Ini kayaknya di parkiran gitu, mungkin si kakak-kakak ini tuh lagi pulang kerja kali, atau misalkan habis tadi nongkrong atau hangout kali gitu kan. Ini nggak ada kepalanya aja udah tinggi gini ya, apalagi kan, ada kepalanya. Emang tembus sih. Dan yang anehnya aku bilang juga dia tuh kayak lagi jalan gitu. Betul. Mungkin ini tuh kayak dinamakan orang ini semasa hidupnya entah bagaimana tuh dia tidak merasakan yang namanya kayak dia tuh gak ngerasa korinya itu bahwa dirinya itu kayak masih hidup gitu. Kayak kepalanya ada aja gitu. Iya betul. Jadi kayak ngerasa aku masih hidup gitu. Padahal tuh dia udah kejebak di dimensi lain. Gitu. Oh dia tuh ngerasa udah hidupnya tuh ya kayak gini aja gitu kan, sehari-hari tuh jalan-jalan gitu kan biasanya. Ngerasa diri dia hidup. Ada kan beberapa energi yang seperti itu yang ngerasa kalau dia tuh belum mati gitu. Biasanya tuh rata-rata orang gitu. Betul. Atau misalkan orang-orang yang pernah maaf ya kayak ditumbalkan gitu, atau misalkan punya ilmu tapi dia meninggal tuh ya gak wajar gitu. Itu rata-rata dia tuh kenapa kalau orang tua zaman dulu tuh kita tidak boleh seperti itu, yaitu dia di bumi tidak diterima, di atas di langit gak diterima ya? Gitu. Di alam kubur. Betul, jadi di sini dia ngerasa kayak dirinya tuh masih hidup. Makanya kenapa pergerakannya normal ya itu dia. Kayak manusia aja gitu beraktivitas gitu. Dia ngerasa karena dia hidup gitu. Kalau kepalanya gak ada emang bawaan dia. Mungkin dulunya entah kenapa dia itu, atau misalkan dia kan kalau di normal kehidupan kita kan nggak tahu ya kalau gini. Jadi Kak, kalau secara saya pribadi gitu ya, orang-orang di rata-rata dia gak sadar kalau dirinya mati. Karena kan belum ditakdirkan dulu. Biasanya seorang dibunuh tuh kan dia jatuhnya lebih ke arah ditakdirkan untuk dibunuh, tapi tidak ada peringatan dulu sebelumnya gitu. Tiba-tiba aja gitu kan ya. Gitu. Mungkin si arwahnya udah di alam kubur ya kalau ya dibunuh ya. Kalau gitu. Tapi kalau yang bundir gitu mah kayaknya nggak diterima gitu, belum diterima lah gitu. Betul. Kan siksaannya juga kan bakalan bundir terus gitu kan ya. Betul. Apalagi ini entah mungkin dia cari-cari kepala sampai pusing nyarinya kemana. Oh bisa aja dia lagi nyari kepalanya gitu ya. Karena emang saya sering temuin tuh rata-rata kalau yang astra yang tidak ada lengkap anggota tubuhnya pasti ujung-ujungnya minta tolong nyariin bagian tubuhnya itu. Ke orang? Iya. Yang termasuk ke orang-orang seperti saya gini gitu. Oh ke Nopan sering banyak yang datang. Gitu. Kalau ini dia datang nggak sih? Ke siapa? Ke saya? Tolong cariin gitu kan ya. Coba di TikTok mungkin ada yang siapa tahu ada yang mau kepala gitu kan. Kebanyakan berita tuh yang sering penemuan mayat gitu. Sebenarnya tuh kayaknya di balik semua itu tuh ada orang seperti saya yang emang menunjukkan tapi tidak mau di-expose gitu. Itu kayak itu nunjukin di sini ada ini gitu. Jadi itu kayak gak mau balas jasa bahwa dia tuh menemukan sosok itu, karena emang ada beberapa sosok yang emang udah puluh tahun ya dikubur di mana dia ngedatengin. Kasih tahu gitu. Betul gitu. Tapi biasanya kalau saya pribadi pernah ngelakuin itu, tapi saya ke orang lain dulu. Saya gak mau tuh kalau saya yang menemukan itu gitu. Takutnya jadi saksi ya. Ya betul, saya takut jadi saksi gitu. Jadi tersangka. Karena orangnya tuh gak mau ribet gitu Kak. Jadi ya gimana gitu. Jadi saya lebih ke orang yang emang harus yang bertanggung jawab aja gitu. Yang kompeten lah juga. Yang betul gitu. Polisi langsung mungkin ya. Betul. Atau misalkan ada Pak RW, Pak RT gitu. Ke damkar lah, ke Pak itu ya. Meski misalkan ditanya ini kamu cara nemunya gimana, aku cukup bilang pas lewat aja gitu. Padahal dikasih tahu kan? Padahal dikasih sama tahu. Saya sering seperti itu. Kalau misalkan ke astral bisa nggak sih nyariin harta karun gitu, emas gitu? Itu tergantung ya. Beda lagi. Kalau sampai saat ini tuh belum ada ya belum seperti ada itu. Ya? Baru pusaka siapa baru. Tahu kan korin yang dulunya punya banyak harta disembunyiin gitu. Kamu mau nggak misalkan ini saya punya harta gitu? Bisa nggak sih misalkan kayak gitu? Bisa aja, tapi rata-rata itu disebutnya ya musyrik ya. Oh musyrik karena betul. Bekerja sama ya. Bekerja sama gitu. Ya sih nggak kepikiran musyrik ya. Betul. Oke. Ini dari Simon Arifin. Halo Kak, video ini asli atau enggak? Atau cuman bayangan aja ya? Tapi kok kalau bayangan bisa bergerak katanya ya? Ini kejadian di tempat sepi dan mobil truknya lagi mogok nih.
Terima kasih Kak. Ini kesiannya orang yang truknya lagi mogok, dia ngevideoin, siapa tahu ada bantuan gitu kan, nelpon saudaranya, tapi malah ada sosok nih. Ini truknya, oke. Tuh, aku merinding banget sih ngeliat video ini. Kenapa merinding? Karena awalnya nggak ada, dari awalnya nggak ada, tapi tiba-tiba kayak bayangan, set, langsung dia tuh kayak berdiri di atas pohon ya. Tuh, tiba-tiba ada rambutnya. Ini kan tadi nggak ada ya, pas aku lihat ke sana ke sini, dari awalnya nggak ada, terus dia tuh kayak berubah jadi sosok yang ada setengah badan. Kalau di video ya, ini ada rambutnya juga, dan kayak melihat ke arah kamera ya. Tuh kan kalau penonton lebih jelas lagi, dari sini nggak ada kan ya, penonton tuh di Ganas nggak ada. Tapi pas tiba-tiba datang bayangan hitam, perlahan, set, tuh bayangan hitam, langsung ke atas di pohon. Nggak ngerti lagi sih. Ini dari muncul hantunya aja udah kerekam gitu dari sosok bayangannya, terus menjadi sosok itu. Tapi apakah emang bisa hal logis atau emang astral nih menurut Nopan? Menurut aku sih, aku nggak ngerti di mana logisnya sih. Dari bayangan bisa langsung kayak gitu. Udah deh, gimana menurut Nopan nih? Oke. Kalau menurut saya sih di sini yang astral tuh lebih ke arah yang atas pohonnya. Yang mana yang ini? Itu udah semua tuh, itu yang tadi sebelum bayangan. Di atas pohon yang ada bawah ini. Bentar. Yang sebelah mana? Yang sebelumnya. Nah, itu tuh yang itu. Ini. Itu ada 3 itu. Ngejejer. Iya, ngejejer. Tadi posisinya membelakang. Oh. Miss Katy. Iya. Semua posisinya merah semua. Oke. Ini make sense sih karena pohonnya juga udah berlumut ya. Ya, apalagi itu kalau kesukaan banget Miss Katy itu. Yang tempatnya bertenggan gitu ya. Betul, apalagi pohon-pohon yang bertenggan tuh paling suka banget. Nah, kalau ini sih sebenarnya bisa juga dijelaskan secara logisnya. Apa tuh? Ini kan cahaya lampu senter dia agak sedikit menembak lurus. Itu ada bayangan spion yang sebelah kanan. Yang ini. Iya, dia kalau ketika cahaya dia dibiaskan ke arah kanan, nah, tuh dia langsung masuk tuh. Dia kan agak maju tuh. Ya. Nah, itu sih cahayanya menembak ke depan. Lurus. Nah, dia langsung sebelah situ bayangan spion. Kalau tadi dia bayangan spionnya ke sebelah sini. Nah, coba ulang lagi ke belakang tuh video dia, bayangan videonya ke sebelah kiri dulu, bayangan senternya itu lurus cahayanya. Lurus. Nah, dia kan pakai senter tembak tuh. Kelihatan bayangan senter. Oh, iya. Ketika maju tuh spion sebelah sana ke bawah tuh. Bayangan spion sebelah kanan. Sebelah kiri. Oke. Nah, kalau aku kan juga suka, kalau expert suka pakai center ya. Betul. Kalau ini bayangan gini berarti harus ada 2 orang dong. Gimana? Nah, itu tuh. Soalnya kalau senternya kan dari tadi kayak standby di sini terus nih. Nah, standby di sini. Nah, kalau itu harusnya dari bayangan center yang lain deh. Bisa nggak sih kayak gitu? Atau ini juga bisa kesorot karena senternya pindah-pindah gitu ya? Kayaknya ini pakai center yang mode 4 ya Kak. Oh, mode 4. Betul, ada yang terbaru kan yang dari model merek apa gitu yang punya 4 mode gitu dia. Kelihatan dari bayangan bias cahayanya juga ini kayak center emang punya 4 mode ini. Berarti yang sosok yang lebih ininya tuh yang di atas. Iya, masalah saya lebih fokus yang agak merinding, nah itu, yang atas itu tuh. Nah, ini ya. Betul. Untungnya dia membelakangi ya. Membelakangi posisinya. Karena mungkin silau mungkin ya. Silau, betul. Karena emang energi astral tuh ada yang takut cahaya, apalagi yang negatif itu takut cahaya dia. Oke. Berarti yang itu mah ya bisa dijelaskan secara logika ya, nggak ngerasa juga ada itu ya. Betul. Oke. Tapi emang ada sih sosoknya ya di atasnya. Apa ya, sumbernya dari Malaysia sih kayaknya, dari bahasanya Melayu ya. Ini namanya Kubang Ulu, Kubang Semang ya, Pulau Pinang. Penampakan Pontianak di tepi pokok. Aku nggak ngerti maksudnya, mungkin di ujung lah ya. Kita lihat. Oh iya ini ada pergerakan ya. Tuh bergerak-gerak sendiri kayaknya. Wow, ini bukan bergerak tapi menghilang ya, mengecil dan nggak ada ya. Aku mikirnya nih kan ada stand tempat mungkin meja dan ada kursi gitu kan ya, mungkin ini tuh kayak kainnya gitu kan ya, kayak kain buat apa, kayak jualan, bisa kayak gitu. Terus ya tiba-tiba kena angin, tertiup, pergi, hilang gitu kan ya, tapi memang menghilang gitu, dari besar mengecil. Nah, di screenshot juga sama yang punya HP-nya ya. Aneh soalnya. Nah, kalau menurut Nopan gimana nih? Oke.
Atau menurut saya itu adalah mungkin entah kenapa itu apa namanya konten atau mungkin seperti apa, karena itu kalau di situ tuh kayak lebih ke arah kain ya Kak, bener itu kayak kain. Entah itu ada manusia yang menggerakkan pakai baju hitam nggak kelihatan gitu. Karena itu kan di belakang pohon pisangnya agak sedikit ada space tuh. Betul yang ini. Di belakang pohon pisangnya ada sedikit space buat sembunyi gitu. Entah mungkin tujuannya seperti apa itu saya tidak tahu gitu. Cuma saya lebih fokusnya ada anak kecil di tengah lapang. Sini. Itu ada yang ngeliatin ke arah orang itu tuh, orang yang lagi mainin kain putih. Oh, jadi sebetulnya bisa aja nanti prank gitu kan, dibuat konten kreator gitu kayaknya, dihilangkan kayaknya caranya gimana, mungkin bisa ada triknya. Tapi emang kayak ada bocil yang tertarik gitu. Ada itu di tengah lapang. Di sini. Ada tengah lapang betul. Emang cuma satu bocilnya? Iya, cuma dia kakinya satu. Gak ada. Oh, cuma berarti kayak nggak lengkap itu. Jalannya kayak gitu dong ya, pincang-pincang gitu ya. Betul. Kayak ngeliatin aja itu yang orang main kain di situ. Kayak gini ya. Soalnya energi astral di luar negeri itu biasanya lebih besar. Ini mungkin tetangga sih. Mungkin sih Malaysia bisa kan, Malaysia ya. Betul. Bisa lebih besar juga gitu. Pontianak berarti aku Miss Katy kalau Miss Katy ya. Ini kiriman dari Rian Handriansyah. Assalamualaikum Sampurasun katanya ya. Waalaikumsalam Prampes. Semoga ada dalam kesehatan semuanya. Permisi nih mau nanya, aku lihat dari sosmed ya. Ini maksudnya apa katanya ya? Jadi ada seorang pengendara dari mobil jatuh ngebuang-buang kayak sesuatu ya. Lirik ke kiri kanan takut ada orang, tapi jatuh sampai menyebarkan nggak tahu apa tuh. Apakah itu tanah, kubur atau apa juga ya, nggak tahu. Tapi kita coba lihat videonya. Nah ini dia videonya. Tuh dia celengak-celenguk tuh, kayak takut ketahuan gitu kan ya. Set tuh. Kenapa nggak dari dalam mobil aja ya nyimpen itunya ya. Dan lihat jalannya juga jelek nih, kayaknya di rumah orang sih ini. Tapi ini kamera jelas banget, berarti pakai HP nih, bukan CCTV ya. Apa orang? Masa orang mobil ya? Ada gadget maksudnya? Benar. Oh ada doggy. Gak pakai sandal, sepatu juga dia. Oh ini dari arah penumpang bukan supir ya. Oke, dia langsung pergi. Ih, ada plat nomornya juga nih. Kayaknya risih ya pemilik rumah, jadi makanya dia ngepejain dan ke gap lah gitu. Oh masih. Ya, sekarang pakai kaos kaki, tadi nggak pakai sandal, mungkin panterangannya nggak boleh pakai itu mungkin ya. Oke, ini video buat orang awam sih membingungkan, apalagi buat aku juga ini nggak ngerti ritual apaan gitu kan ya. Perilakunya kayak gini, ada gadget. Nah mungkin kalau Nopan secara pernah lah ya, kayak mau ditumbalkan gitu, pasti tau lah ritual-ritualnya harus kayak gimana mungkin gitu kan ya. Kalau ini dia ngapain sih Nopan? Apakah ada pemanggilan sesuatu biar rumahnya jadi apa gimana gitu? Kalau Nopan ngerasainnya gimana gitu? Oke. Di sini kan saya merasakan tuh ini syirik kayaknya. Syirik. Betul. Sama rumah. Betul. Entah ini dari pencapaian seseorang yang mungkin kalau saya memandang di sini tuh mungkin ini adalah orang yang bencinya gitu. Karena di sini tuh kelihatan auranya tuh agak sedikit agak hitam keunguan gitu. Ada aura kebencian dari orang ini tuh, kayak bahwa orang ini tuh ada kebencian terhadap yang mungkin yang punya rumah ini gitu. Punya rumah ya. Betul. Itu apa yang ditaburkan itu kayaknya saya melihat itu kayak melati sama garam deh. Melati sama garam. Betul. Biar apa gitu? Itu biasanya untuk memberikan penyakit satu, terus kedua mendatangkan beberapa sosok astral juga yang ke situ. Karena dilihat di situ mulai ada tuh yang muncul beberapa yang banyak sekali di belakang sana. Gimana tuh di sini? Ya betul, kelihatan di situ banyak yang kayak kepo nih gitu. Ngapain itu ya? Ngapain itu gitu. Oh, jadi kayak misalkan kita nyawer gitu ya.
Situ kan langsung berkerumun si asapnya gitu. Betul. Situ ada beberapa sosok, kayak ada yang berupa orbs, terus ada yang juga yang asap-asap yang nggak jelas. Di situ tuh yang paling jelas ada yang kayak anak kecil juga tuh yang ngeliatin. Di pohon-pohon. Iya betul. Dia kayak ngeliatin itu, oh iya ternyata emang ada pemancing dari sini gitu. Dari ini yang ditabur ya. Betul. Dari kayak mawar sama garam gitu ya. Ternyata ini juga bisa ada kayak indikasi untuk misalkan yang punya rumah ini punya usaha nih, itu bakal dibangkrutkan. Bangkrutin gitu ya. Jadi berarti si Astra masih nunggu terus dong, gak hanya sekali harus ditaburin, berarti harus sering ya. Betul sekali. Cuma di sini tuh yang sebenarnya kehitungnya agak sial ya. Kenapa? Karena tervideokan. Oh iya betul. Jadi kalau kata orang Sunda mah camal. Kalau misalkan seperti itu udah ketahuan beberapa orang, atau misalkan ada orang yang mengetahui kalau orang itu sedang menaburkan sesuatu atau misalkan mengirimkan sesuatu, otomatis itu tuh bakal balik ke dia sendiri. Oh iya, karena nanggung ya, udah ketahuan gitu kan ya. Betul. Jadi mantul ya. Ini nggak akan sama sekali berhasil. Malah balik ke dirinya. Tapi kalau misalkan ini nggak ketahuan, pasti berhasil gitu. Oke. Ini banyak sih kalau di sekitaran daerah-daerah Jawa ini, termasuk Jawa Barat juga yang seperti ini. Bisa kayak gini ya. Termasuk dari pengalamannya yang di dunia bisnis juga gitu, apalagi di WO gitu kan, banyak sekali yang emang sirik gitu terhadap usaha tuh ya gitu. Tiba-tiba depan ada tanah kuburan, terus tiba-tiba ada bunga kantil, atau misalkan tiba-tiba depan tuh ada rambut gitu, atau misalkan ada garam tiba-tiba gitu kan, banyak sekali seperti itu. Oh, berarti Nopan itu berkecimpung di WO ya? Betul. Berarti udah gak aneh hal-hal kayak gini tuh ya? Saya tuh selalu ngerasain gitu, kalau itu tiba-tiba hawa rumah gak enak, pasti ada sesuatu. Harus dicari itu? Harus dicari, betul. Biasa kalau kata kita mah buhul. Buhulnya ya? Betul. Oke, Jaganas, itu dia tadi beberapa kiriman video seram dari kalian. Terima kasih bagi kalian yang juga memiliki video penampakan seram, bisa kirimkan ke email rame.jigana@gmail.com atau juga Instagram @heretsu ya. Dan terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. Dan juga bagi kalian punya sesuatu yang ingin disampaikan, mungkin Kak ini aku pengen syuting dong, pengen apa, jadi misalnya kayak Nopan gini, kesini juga bisa ya. Betul. Oke, terima kasih, see you again.